Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sikat meren. Boleh tepuk tangannya dulu semuanya? Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk live acara dari Tata Jongan ini ya. Jadi kali ini kita harus mengucapkan selamat datang di acara turnamen Tek Ball, teka-teki football 2020 ya, 2020. Aduh, hampir belibet ya. Selamat datang semuanya ya ini. Jadi turnamen Tek Ball ini adalah turnamen pertama ya di dunia ya dan di akhirat yang membahas dunia persepak bolaan Indonesia. Soalnya di akhirat nggak ada yang membahas persepak bola Indonesia. Gitu. Jadi Tek Ball ini adalah kita bakal sama-sama menguji wawasan kita, pengetahuan kita yang mendalam mengenai persepak bolaan Indonesia. Jadi seberapa besar sih ini pengetahuan Anda ini gitu ya untuk dunia persepak bola Indonesia, kita bakal uji gitu ya. Oke, jadi Tek Ball turnamen ini kita lakukan seleksi terlebih dahulu ya sebelum mulai ada turnamen ini. Jadi peserta yang mulai ada di sini itu adalah berdasarkan dari hasil seleksi kita selama sebulan penuh kemarin ya. Sampai akhirnya ada terpilih 8 peserta terbaik yang akhirnya kita pilih dan kita live Zoom bareng. Nanti kita bakal show-kan juga di YouTube Tata Jongan FC juga gitu ya. Jadi peserta yang ada di sini adalah peserta-peserta terpilih. Selain peserta, kita undang juga ada referee dan timer juga gitu. Kita bakal ada dewan juri juga. Jadi setiap jawaban dari peserta nanti bakal dibantu dijawab oleh referee, bener atau salahnya gitu. Oke, jadi referee-na saha. Kenapa? Jimina Pitupulu lain. Nanti kita dengar suaranya, referee-nya siapa. Referee-nya kita ambil langsung dari Timor Leste ya. Jadi nanti semuanya tinggal tunggu aja siapa nanti suaranya gitu. Oke, jadi di fase knockout ini adalah pertandingan pertama fase knockout. Jadi kita ada 8 peserta, nanti bagannya bisa dilihat mungkin ya, bakal disiaukan juga. 8 peserta ini kita semuanya sistem knockout, nggak ada yang grup gitu ya. Kita undang buat fase knockout pertama ini 2 orang ini berasal dari 2 provinsi yang berbeda. Satu provinsinya dari Jabar, satu provinsinya dari Jatim ya. Oke, kita bakal sambut dulu salah satu peserta yang dari Jabar dulu ya. Dari sudut biru kita sambut Kang Uheb. Boleh tepuk tangan dulu Kang Uheb? Oke, Kang Uheb atau alias Kang Andika Fajaryadi ya. Kang Uheb ini adalah asisten pelatihnya dari Tata Jongan FC ya selama 2 musim berturut-turut. Ya, Kang Uheb ya, mengarungi turnamen Bandung Premier League. 3 tahun katanya 3 tahun. Ada revisi dari panitia. 3 tahun berturut-turut ya membawa prestasinya Tata Jongan FC, salah satu komunitas sepak bola terbaik di Kota Bandung ya, mengikuti Bandung Premier League. Ini Kang Uheb hari ini pakai jersey apa nih? Oh ya, sorry, saya mau jelasin dulu. Jadi setiap peserta Tek Ball ini wajib menggunakan jersey yang punya ceritanya. Ini kalau saya kebetulan pakai jersey dari Lecia Gedang. Ini kelihatan ya? Wah, ini salah satu pemain kebanggaan saya juga yang bisa membawa nama harum Indonesia ya. Kalau di belakangnya bisa kelihatan ini ada Egy Maulana gitu ya. Ini susah nih dapat jersinya ya. Jadi alhamdulillah saya sengaja pengen dapat pemain-pemain Indonesia yang top, bisa berkarir di kancah Eropa gitu ya sampai punya. Jadi saya sengaja punya Kang Egy. Dan ini salah satu yang saya banggain juga, jadi saya pakai hari ini gitu. Nah sekarang kalau Kang Uheb gimana nih, pakai jersey apa Kang Uheb? Kalau nih sebagai orang Jawa Barat pastilah. Oke. Persib Bandung. Kalau boleh ceritanya apa tuh jersey Persib yang pas saat itu? Kalau cerita mah sebenarnya nggak ada cerita khusus sih, tapi ya karena sebagai warga Jawa Barat aja kan, karena pecinta bola dan pastinya dukung Persib Bandung ya. Ini gitu. Sebenarnya tadinya mau pakai yang lain lagi sih, sama Persib juga. Itu lebih ada ceritanya tapi nggak tahu kemana. Biasalah jersey lama mah suka tiba-tiba entah hilang kemana, beres dicuci biasa. Itu. Berarti ini jersey Persib tahun berapa nih Kang Uheb? Berapa ini ya? Zaman-zamannya Van Dijk kayaknya kalau nggak salah ini. Zaman-zamannya Van Dijk. 2000 berapa ya? 13. Kalau nggak salah itu zaman pas juara tuh 2014. Enggak, sebelumnya. Oh, sebelumnya agak kurang kelihatan sebelumnya. Nih. 2013 kalau nggak salah. 2013 berarti ya. Sebelum juaranya. Kalau juaranya 2014 berarti. Agak gelap juga sih.
Oke, ya. Oke, terima kasih nih Kang Oheb buat cerita jersey-nya ya. Selamat bertanding nanti di Tag Ball Knockout fase 1 ini, match pertama ya. Oke, kita giliran ke tim penantangnya, kita bakal sambut ini dari sudut merah. Kita siapkan sebut ya, dari sudut merah ini ada Kang Ilham Narenda dari mana Kang Ilham? Di Surabaya. Dari Surabaya, beda provinsi. Kita lintas provinsi antar Jabar lawan Surabaya. Gimana Kang Ilham? Sehat Kang Ilham? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini lagi di mana posisi nih? Lagi di rumah. Oh, lagi di rumah. Lagi masih WFH ya, masih terus diem di rumah dulu ya, diminta diem di rumah. Oke, kali ini pakai jersey apa nih Kang Ilham? Jersey kebanggaan Prancis. Oh, kebanggaan. Oh, bukan Indonesia nih ya, malah bangga ke Prancis nih. Indonesia mah tetap. Oh, Indonesia mah tetap. Lain lah. Tapi Prancis. Kenapa pilih Prancis nih? Nggak tahu, kayak feeling aja. Suka Prancis dari ya Piala Dunia 2002 tuh yang Zidane nyundul Materazzi. Oh, Piala Dunia 2000. Oh, kalau itu yang 2006 tuh yang 2006 nah, juara. Kalau 2002 tuh zamannya Piala Dunia Korea Jepang. Dulu, Jepang, Brazil. Itu Prancis gitu. Keok tuh di situ di 2002 sama Senegal aja kalah tuh 2002 tuh. Gak lolos. Juara 98. Gak lolos fase grup ya. Nah, 98-nya juara, bener. Kalau 2006. Kalau pemain favoritnya siapa nih Kang Ilham di Prancis? Pemain favorit, waduh lumayan banyak sih. Cuman yang paling ini inspirasi mah Zidane. Oh iya, rata-rata lah itulah bener fans sejuta umat kayaknya ke Zidane ya. Iya. Dari zaman saya SD juga. Waduh, saya benar-benar ngidolain waktu di Juventus gitu ya. Tapi saya nggak suka Juventusnya sih. Saya tetap Milanisti sejati kalau saya sih. Gimana Kang Web? Kedengaran suara? Enggak apa-apa. Oke, terima kasih Kang Ilham. Selamat bertanding ya hari ini. Jadi buat pertandingan hari ini tema kita adalah di sini mengenai Persebaya dan Arema. Jadi tiap tiap pertandingan kita bakal ada temanya gitu. Jadi nggak bakal terlalu umum nanti temanya gitu. Oke, selanjutnya saya bakal jelaskan rules-nya. Ini mungkin udah tampil ya di layar-layar teman-teman semua. Udah mulai tampil belum? Udah ya. Jadi rules-nya ini kita ada beberapa rules. Mungkin sempat saya jelaskan juga. Jadi bahwa permainan tag ball ini adalah kita teka-teki football ya. Jadi teka-teki football itu kita harus menjawab dari setiap pertanyaan yang ada dalam setiap kotak gitu. Nah, kotak itu nanti ibaratnya kita kayak main bingo ya. Tiap kotak itu kita harus ngumpulin nih, apakah mendatar atau menurun atau diagonal ya gitu. Nah, nanti dari tiap pertanyaan itu akan memblok kotak yang akhirnya nanti bakal untuk mengumpulkan mendatar atau menurun atau diagonal gitu. Itu buat garis besarnya. Lalu untuk pertandingan pertama atau yang mulai pertama kita akan tentukan melalui Sweet Online. Kita bakal mulai Sweet Online dulu aja kali ini ya. Sweetnya adalah kertas gunting batu. Peraturannya semuanya harus terlihat di kamera tangannya. Oke. Nanti saya sebutkan 1, 2, 3, nggak boleh ada yang telat. Bareng ngeluarin gitu ya. Dan harus kelihatan. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, Kang Uheb duluan. Karena Kang Uheb ini pakai kertas ya. Kang Ilham pakai batu. Jadi nanti bakal yang memulai pertama adalah Kang Uheb gitu. Oke, saya lanjut lagi rules-nya ya. Jadi nanti peserta intinya adalah mengumpulkan tiap kotak ya. Kalau misalkan pertanyaannya benar dan berhasil dijawab, kotak tersebut jadi milik, kalau misalkan pertama nih Kang Uheb, berarti kotaknya jadi milik Kang Uheb dan Kang Uheb mendapatkan poin juga 1. Tapi kalau misalkan Kang Uheb ternyata nggak bisa jawab, Kang Uheb nggak dapat poin, tapi kotaknya jadi diblok untuk Kang Ilham. Gitu jadi sistem mainnya ya. Jadi nanti di akhir pertama adalah siapa yang paling pertama mengumpulkan kotak blok 4 baris gitu ya, atau 4 menurun atau 4 diagonal gitu. Kalau misalkan ternyata sampai akhir game ini masih nggak ada yang bisa mengumpulkan sampai 4 berjejer, ini kita berdasarkan penghitungan dari poin jawab benar yang tadi saya sebutkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau aman? Aman ya, saya sambil minum dulu nih. Oke, semuanya siap-siap. Oh ya, jangan lupa nanti setiap pertanyaan kita bakal batasi waktu ya. Jadi setelah saya menyebutkan pertanyaan, nanti
setiap peserta dikasih waktu untuk menjawab itu ada 40 detik. Tapi tiap detik 30 nanti saya bakal mengingatkan bahwa sisa waktunya adalah 10 detik lagi gitu. Baru jawab. Gitu ya. Jadi nanti bakal saya ingatkan. Terus tiap menjawab pertanyaan, peserta wajib tangannya terlihat ya. Karena kita dilarang googling dan dilarang mencari gitu. Jadi nanti setiap saya menyebutkan pertanyaan, tangan langsung siap-siap di atas. Boleh sambil mikir, boleh sambil gagaro gitu ya, tapi nanti ngejawab pertanyaan gitu. Oke? Aman sampai sini? Siap. Aman? Siap. Siap. Aman, Oke, jelas. kita mulai ya. Yang pertama adalah Kang Uheb. Oke. Kang Uheb, di layar monitor sekarang udah mulai muncul, ada dari angka 1 sampai 16. Mau membuka angka yang mana terlebih dahulu, Kang Uheb? Oke. Coba deh nomor 4. Nomor 4. Oke, kita bakal buka untuk Kang Uheb nomor 4. Nah, muncul pertanyaannya. Apa nama sponsor utama jersey Persebaya pada tahun ini? Waduh. Karena kita Tahun temanya berapa kali ini ini? adalah Persebaya. Jangan lupa tangannya harus di atas Ya. ya. Dan dilarang googling. Kang Ilham juga sama gitu ya. Dilarang googling. Walaupun Kang Ilham orang Surabaya, tapi kita tantang nih jawabnya, bisa nggak nih pertanyaan-pertanyaan kayak gini? Ini tahun berapa ini? Silakan boleh dijawab. 90-an ada ya? Waktunya adalah 40 detik. Bisa dilihat juga di layar timer, karena timer juga ada masuk pada join pada hari ini juga di aplikasi Zoom. Tinggal 30 Apa detik lagi, ini? tinggal 10 detik lagi. Kang Uheb? Ada clue-nya nggak, Kang? Mungkin nggak ada clue-nya. Ya, cuma itu. Oke, waktunya habis. Jawab. Iya. Silakan dijawab. Dunhill. Dunhill. Refri gimana suaranya, Refri? Salah. Salah. Jadi kata Refri salah tuh jawabannya. Oke, Kang Ilham mau coba jawab tapi nggak dapat poin sih. Kang Ilham mau coba jawab? Aduh, jersey lawas ini. Iya, Tahun berapa nih? jersey lawas nih. Aim. Aim. Tapi nggak yakin sih. Kita survei membuktikan ya. Kita survei membuktikan. Kita lihat. Kita survei. Tahun berapa? 90-an ya? Ya nggak sih? Salah. Telkom. Nah, jawabannya adalah Telkom. Jawabannya Telkom. Tahun berapa ini? Pada tahun ini tuh tahun 2003-2004. Itu jersey sebenarnya ada peralihan sih di 2003-2004 itu. Awalnya Telkom, lalu berikutnya berubah jadi JTV. Mungkin yang lebih eksis kalau kita cari di Google, itu lebih banyak yang JTV. Mungkin tahu Kang Ilham nih, JTV itu stasiun TV. Ya, sana ya? Ya, betul. Jadi ini adalah jersey Persebaya pada tahun 2003 ya, gitu. Main kan jadi nambah pengetahuan kita kan? Oke, jadi buat skor sementara nomor 4 ini nggak didapat oleh Kang Uheb ya. Jadi kita kasih blok warnanya adalah Kang Ilham. Kang Ilham tadi merah, Kang Uheb adalah biru ya. Oke. Kita bakal mulai slideshow kembali buat pertandingan kali ini ya. Oke, sekarang gilirannya Kang Ilham. Kang Ilham mau pilih nomor berapa, Kang Ilham? 7. Nomor 7? Ya. Oke. Kang Ilham nampaknya udah mulai strateginya adalah mengincar diagonal nih kayaknya. Oke, ini pertanyaannya. Kapan terakhir kali Persebaya main di Piala Champions Asia atau Liga Champions Asia FC? Nah, mungkin harusnya tahu sih ya orang Surabaya, Persebaya nih. Coba diingat-ingat dulu. Waktunya 40 detik ya. Siap, Champion Asia. Silahkan ditimbang-timbang dulu, dipilih-pilih dulu. Tangannya jangan lupa ke atas ya, Kang Ilham. Siap. Udah boleh jawab belum? Udah, boleh. Tahun 97-98. 97-98. Terakhir Piala Champions AFC ya. Oke. Ya. Jawabannya gimana, Refri? Salah. Jawabannya salah. Setelah spasi, Refri. Jawabannya salah, kata Refri ya.
Jadi jawabannya masih kurang tepat, 97, 98 kelamaan kayaknya. Kok Kang Uheb mau coba ngejawab yang benar tahun berapa? 2004, 2005 lah mungkin. Wah, betul sekali itu jawabannya 2005. Andaikan tadi pertanyaannya ke Kang Uheb, ini jadi poinnya Kang Uheb nih. Benar, jadi tahun 2005 itu perwakilan dari Indonesia untuk di AFC itu adalah Persebaya sama PSM waktu itu tuh, gitu. Jadi waktu tahun sebelumnya memang Persebayanya lagi bagus tuh di 2004-nya sama PSM. Jadi akhirnya dua tim itulah yang muncul di AFC gitu. Oke, kita kembali lagi ke depan sini. Nomor 7 jadinya diblok oleh Kang Uheb ya dengan warna birunya. Oke, kita kembali lanjutkan ke slideshow kembali ya. Oke, sekarang giliran Kang Uheb. Kang Uheb mau pilih nomor berapa? 13. Nomor 13. Wah, rada lompat nih ya. Nomor 13, Kang Uheb. Nampaknya segala penjuru coba dikuasai dulu. Oke, pertanyaan adalah, ada dua pemain Singapura yang memperkuat Arema pada musim 2019-2010. Siapakah pemain tersebut? Muhammad Ridwan sama Noh Alamsah. Gimana, Refri? Betul. Oke, betul. Gol. 1 poin untuk Kang Andika Fajaryadi ya. Benar sekali, pada tahun 2009-2010 ini pemain asing Arema yang dari Singapura adalah Noh Alamsyah dan M. Ridwan ya. Noh Alamsyah itu striker ya, Kang Wahab. Iya. Striker yang pernah main di Persib juga sih, bener ya. Iya. Sama M. Ridwan. M. Ridwan tuh posisinya gelandang ya. Gelandang. Seringnya sih di sayap kanan sih ya, si Iya. M. Ridwan ini. Tapi memang pada tahun itu gacor banget tuh duet itu. Eksis Iya, parah satu itu. Indonesia Bebat ya. Aremanya. Ya, Aremanya lagi keren banget pada tahun itu sih ya. Pemain asing-asingnya juga yang lain bagus-bagus juga, tapi saya nggak bakal sebut, takutnya nanti muncul di soal-soal lainnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Kang Uheb berhasil dapatkan 1 poin ya. Kang Uheb berhasil dapat poin 1 poin, Kang Ilham masih 0 poinnya dan di bloknya udah miliknya Kang Uheb. Sekarang gilirannya Kang Ilham. Kang Ilham silakan, mau nomor berapa Kang Ilham? Nomor 5. Oke, nampaknya strateginya adalah memblok di tengah jalan ya. Kang Ilham nih. Kita lihat apakah soal nomor 5. Siapakah kiper Arema pada musim 2009-2010 yang keluar di putaran kedua? Oke, silakan dijawab Kang Ilham. Waktunya 40 detik dari sekarang. Kenapa udah bunyi adu-adu lagi deh? Aduh. Arema 2009, 2010 keluar di putaran 2 nih. Siapa? Ahmad Kurniawan. Ahmad Kurniawan. Refri, jawabannya betul atau salah? Salah. Jawabannya salah. Kurang tepat nih jawabannya, Ahmad Kurniawan. Kang Uheb mau coba jawab? Tahu nih. Siapa? Markus Haris Maulana. Iya, betul sekali. Itu yang benar adalah Markus Haris Maulana. Ini lagi zaman keren-kerennya nih, Markus diperebutin beberapa tim ya. Karena putaran keduanya kemana Kang Uheb? Kalau boleh tahu? Persib. Ke Persib Bandung, bener. Pada waktu 2009-2010 ini memang lagi eksis-eksisnya nih Markus Haris Maulana. Karena waktu itu sampai dipanggil oleh timnas juga. Ya, dipanggil timnas di 2010, bahkan berprestasi di AFF gitu ya di 2010, yang sampai kontroversial tuh, sampai masuk mata Najwa ya, dipanggil Markus, Maman dan lain sebagainya karena disangkanya ada match fixing ya, karena terlalu gampang kebobolannya waktu itu di Malaysia. Padahal mungkin ya memang takdirnya kayak gitulah gitu. Ya, benar. Tapi waktu itu memang zaman kejayaannya Markus Haris Maulana. Benar ini buat Kang Uheb. Jadi poin kita 0 ya dua-duanya, tapi bloknya adalah milik Kang Uheb. Oke, tadi nomor 5 ya. Jadi nomor 5 kita blok warna biru. Hati-hati Kang Ilham. Ya, sekarang Kang Uheb udah mulai ada 3 blok kan ya, jadi harus lebih waspada. Sekarang kita lanjutkan ke Kang Andika Uheb. Silakan. Oke. 6.
Nomor 6. Oh, wah, strateginya mulai beralih lagi ke kanan, ke sisi tengah. Kita buka nomor 6. Apakah soalnya? Siapakah pemain Persebaya yang mencetak 4 gol pada Piala Presiden 2019? Wah, mungkin ini harusnya jadi soalnya Kang Ilham sih ya, pendukung Surabaya mah. David da Silva bukan? David da Silva. Iya. Bagaimana ini jawabannya, referee? Salah. Masih kurang tepat. Bukan David da Silva. Kang Ilham mau coba menjawab nih. Mungkin 2019 ada yang mencetak 4 gol tuh. Waktu itu tuh memang lagi keren-kerennya nama si pemain ini sih kalau kata saya. Di piala ini soalnya. Karena setelah piala, Lupa, agak turun justru namanya. Amido Balde. Oke, Amido Balde. Betul sekali jawabannya, Kang Oh Ilham iya, Narendra. benar. Waktu itu tuh di 2019 Piala Presiden itu benar-benar lagi kenceng-kencengnya tuh nama Amido Balde ya. Tapi waktu itu sebenarnya ada yang lebih banyak mencetak golnya dibanding Amido Balde. Amido Balde 4 gol, waktu itu ada yang 5 gol itu adalah Zalilov ya, Kang Ilham. Iya. Kalau Amido Balde biasanya 1 gol langsung 1 gol 1 pertandingan langsung banyak golnya gitu ya. Dan pada 2019 ini juga Piala Presiden sebenarnya yang jualannya adalah Arema waktu itu. Iya. Finalnya lawan Persebaya ya. Betul, Kang Ilham mungkin tahu nih, bonek. Bonek bukan Kang Ilham? Bonek. Bonek ya. Waktu itu skor berapa tuh pas final? Ingat nggak? Final Masih inget nggak? Bukan pertanyaan kuis sih, tapi ini intermezzo aja. Nggak usah terlalu dipikirin. Oke. Skornya waktu itu 2-0, Kang Ilham 2-0. Menangnya Arema gitu ya. Iya. Dan ada 2 leg sih, itu leg kedua gitu. Oke, kita kembali lagi ke apa namanya tuh bagan kita. Jadi nomor 6 ini jadi hak miliknya Kang Ilham ya, di blok Kang Ilham. Tapi Kang Ilham nggak mendapatkan poin. Skor sementara masih 1-0 ya untuk Kang Uheb ya, lebih unggul dengan 1 jawaban tepat saat bagian pertanyaannya. Sekarang giliran Kang Ilham kembali. 16. Nomor 16. Wah, incar lagi ke bawah nih, nampaknya 16. Oke, pertanyaan adalah, berapakah skor saat Arema versus Persiwa pada babak 8 besar divisi utama 2007 saat pertandingan berhenti menit ke-71? Ini memang sengaja kita buat soalnya kayak gini. Spesifik karena memang insidentil gitu. Silahkan boleh tebak. Waktunya 40 detik, Kang Ilham. Waktu bisa dilihat di layar juga. Tangannya jangan lupa. Harus kelihatan di layar. Silahkan boleh ditebak. 72, skor 72. Untuk kemenangan siapa? Arema. Untuk kemenangan siapa? Sorry. Arema. Jawabannya gimana, referee? Salah jawabannya. Masih kurang tepat jawabannya. Kang Uheb mau coba jawab? Mungkin. Berapa ya? Ini pas kejadiannya Peter Rumaropen bukan? Peter Rumaropen. Bukan ya? Bukan ya? Beda lagi itu, beda insiden. Beda ya? Ini insidennya yang berhubungan sama skor bahkan. Jadi kenapa muncul menit ke-71 itu karena ada berhubungan sama skor juga gitu. 2-0 kali. 2-0. Wah, masih kurang tepat. Jawabannya adalah 2-1 waktu itu. Waktu itu skor lagi unggul Persiwa 2-1. Akhirnya saat unggul Persiwa muncullah pendukung-pendukung Arema ke lapangan. Akhirnya pada menit 71 dihentikan waktu itu sampai ada kerusuhan. Mungkin kenapa muncul pertanyaannya adalah menit ke-71 gitu. Wah, pengetahuan baru ini. Kalau ingat-ingat dulu rame ini waktu di TV kan 71 tiba-tiba berhenti. Wah, pada masuk. Wah, langsung heboh kan, ini lagi divisi utama nih. Lagi kenceng-kencengnya soalnya 8 besar ini. Oke, jadi skornya bloknya jadi milik Kang Uheb nih, Kang Ilham. Hati-hati kembali Kang Ilham karena ternyata bloknya jadi milik Kang Uheb ya. Jadi harus lebih berhati-hati. Oke, kita kembali lagi ke Bagan. Sekarang gilirannya Kang Uheb. Iya, nomor 1 deh. Nomor 1 Kang Uheb.
Yuk. Oke. Ini nampaknya memperkecil peluang Kang Ilham ya buat kembali mengincar mendatar. Oke, pertanyaan adalah, Waduh. siapakah nama bapak dan anak yang berada di skuad Persebaya tahun 2020? Tahun ini 2020. Tapi bukan dua-duanya pemain kan? Bukan. Silahkan nanti tebak aja gitu ya. Bejo Sugiantoro sama Rahmat Irianto. Wah, keren banget. Gimana, Refri? Betul. Betul. Gol. 100 buat Kang Andika Web. Poinnya jadi 2 ya. Dengan jawaban tepat ya. Jadi dua-duanya ini bisa Bejo dibilang asisten ya? pemain keren sih ya. Bejo asis ya? Iya, betul. Kang Bejo lagi. Mas Bejo Sugiantoro ini jadi tim kepelatihannya di Persebaya gitu ya. Iya. Dengan anaknya Asisten ya? sebagai back tangguhnya Persebaya ya. Atau dia juga bisa jadi gelandang bertahan sih ya si Irianto itu. Dan dua-duanya ini berprestasi Iya, di timnas ya. Dulu Bejo Sugiantoro terkenal banget tuh jadi back tangguhnya timnas ya. Sampai akhirnya yang dulu zaman 3 back tuh ya, dia bisa dibilang salah satu yang mendapatkan posisi back yang selalu dipertahankan gitu sama pelatih apapun gitu ya. Sekarang turun ke anaknya nih ya, Irianto. Irianto bahkan bisa multifungsi nih kalau saya lihat pelatihnya gitu ya. Oke, Kang Uheb jadi mendapatkan 2 poin dan kita blok. Tadi nomor 1 ya. Nomor 1 jadi miliknya Kang Uheb biru. Wah, lebih hati-hati lagi nih kayaknya Kang Ilham. Karena kondisinya udah mulai jarambah nih ya kalau bahasa Englandnya. Iya. Oke, Kang Ilham sekarang giliran pilih nomornya. 10. 10. Wah, ini bagus nih pilihannya karena beresiko juga ya kalau Kang Ilham bisa menjawab mungkin bisa jadi ini ngincer menurun ya. Tapi kalau bisa nggak bisa menjawab kecil kemungkinan nih tinggal dari poinnya. Oke, pertanyaannya adalah bermain di klub mana sebelum main di Persebaya? Pemain di bawah ini. Oh, Kelihatan kan ya? ya kelihatan. Oke. Main di mana nih? Di satu Bandar Lampung. Ih, mana itu yang merah? Aduh. Ayo coba diingat-ingat lagi. Klub baru. Klub baru ya. Bandar Coba. Lampung. Satu Kalteng Putra. Kalteng Putra gimana, Refri? Betul. Betul sekali jawabannya Kalteng Putra. 1 poin untuk Kang Ilham Narendra. Oke, ini sedikit memberikan angin segar nih ya Kang Ilham Narendra. Jadi memang ini ada pemain siapa Kang Ilham kalau boleh disebutin nama pemainnya? Patrick Wanggai. Patrick Wanggai. Sebelum main di Persebaya dia main di Kalteng Putra ya. Waktu itu ada tim baru masuk ke Liga 1 ya. Dengan baju merah benar sekali. Jadi kalau tadi ingat-ingat merah benar Kalteng Putra waktu itu. Terus pada 2018-nya dia main di Persib sebelum di Kalteng tuh si Patrick Wanggai ini. Dan tahun 2020-nya kembali main di bukan kembali, akhirnya bermain di Persebaya Surabaya. Oke, 1 poin buat Kang Ilham. Tadi nomor 10 ya. Wah, tadi pilihan nomor yang beresiko tapi akhirnya bisa dijawab nih. Mantap. Strategi yang bagus nih buat Kang Ilham. Oke, kita kembali ke slideshow kembali ya. Oke, sambil saya sebutkan juga, jadi tadi kan kita coba polling juga nih ya di Instagram. Tadi skor sementara bisa dilihat tuh, kan kita sebut tuh, berapa pendukung Kang Andika, berapa persen pendukung Kang Ilham. Tadi di detik-detik terakhir sempat muncul 65 35 gitu ya. Kita coba buktikan Kang Ilham apakah benar Kang Web yang bakal menang atau Kang Ilham nih bisa memutarbalikkan pendukung Kang Web. Ini banyak ternyata di dunia maya pendukung Kang Web. Kayaknya ngajak saudara-saudaranya buat ikut voting nih. Waduh. Oke, Kang Web kemarin dilanjut. Mau pilih yang mana nomornya? Berapa ya? 9 deh. Oke, nomor 9 kita akan survei membuktikan. Ini bisa menjadi pertanyaan pamungkas atau bisa juga menjadi pertanyaan yang membunuh karir Kang Web di tek-tek ball ya. Karena kalau misalkan Kang Web bisa menjawab, ini menjadi poin kemenangan Kang Web karena berhasil membawa ke bawah. Tapi kalau misalkan salah, ini menjadi titik terang buat Kang Ilham. Kita lihat soalnya apa nomor 9.
Nomor 9. Nah, mengarah ke arah mana gambar singo yang ada di logo Arema? Arah kanan layar atau kiri layar? Jadi kalau misalkan di layar nih ya, misalkan menghadap ke salah satu sisi, misalkan ke kanan atau ke kiri gitu ya. Aduh, Jadi kemana ya? ngitungnya kayak gitu. Dari layar Kang Uheb Susah nih sendiri jelasinnya gitu. Enak banget. dari Dari layar apa dari dari layarnya Kang Uheb sendiri. Jadi Kang pokoknya ke Uheb arah sana dah. ke arah sana Kang Uheb. Iya, Coba kalau kiri lihat dari berarti ya? jadi pandangan Kang Uheb ke depan nih ya. Nih Kang Iya, pandangan Uheb saya ke ke depan depan nih. ngelihat Enggak, pokoknya ke sini aja. jersey Misalnya ini logo nih, berarti ke sebelah sana. jersey gini deh, gini. Kan Kang Uheb ngeliat ke depan ya. Nah, terus ada jersey Arema. Nggak jersey Arema. Set, jersey Arema nih lihat. Set. Ngadepnya kemana nih? Kang Uheb ngeliatnya gitu. Berarti kalau di sana, saya yang lihat ya berarti Kang Uheb ngeliat ke kanan berarti. ke kanannya Kang Uheb berarti ya. Iya. Oke, berarti kalau dari layar ke kanan. Oke, jawabannya udah mau dikunci nih? Nggak bakal berubah? Iya, kunci Kang deh. Uheb? Iya. Yakin? Insya Oke, yakin? Allah. Kanan, insya Allah. Oke. Jadi Refri, gimana jawabannya Refri? Oh, kita bakal survei membuktikan aja ya. Oke. Kita bakal survei membuktikan. Harap bersabar semuanya. Jawabannya apa? Boleh tegang dulu. Dan jawabannya adalah kelihatan di gambar? Ke kanan. Jawabannya Iya, adalah kanan ke ya? kanan. Benar sekali, ke kanan. Benar. Jadi kalau di layar kan ke kanan ini ya ngadapnya gitu. Iya, iya. Dari jawaban Kang Uheb tepat sekali di nomor 9 ini adalah Arema bahwa apa namanya itu logonya singonya atau singanya itu menghadap ke Singa, kanan gitu. Jadi menghadapnya ke kanan ya kalau kalau kita lihat di apa namanya tuh jersey atau di apa namanya logo-logo kalau misalkan di iklan atau di mana gitu memang benar ke kanan gitu. Jadi blok nomor 9 harus direlakan menjadi miliknya Kang Uheb dan kita sudah bisa sebutkan bahwa pemenang tek-tek bol kali ini adalah Kang Uheb Andika Fajaryadi. Boleh tepuk tangan kedua peserta kali ini. Oke. Oke, jadi Kang Uheb Alhamdulillah. ini wah udah strateginya udah cocok banget ya. Jadi kalau kalau kita lihat pada pertandingan kali ini mungkin Kang Uheb bisa dibilang strateginya langsung to the point ya. Bisa bisa to the point kalau saya lihat sih dari Lebih to the point. gitu to the point langsung ngincer. Tapi dengan strategi pertama itu ngincer pojok-pojok dulu ya Kang Uheb mungkin. Atau gimana Iya. strateginya? Iya, kurang lebih kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Kayak gimana Iya. itu? Ambil di situ-situ dulu. Oke, Makanya pojok-pojok kan tadi saya yang dulu. pilihnya 4, 13, 1 kan. Nah, 16 tadi yang Kang apa Ilham. Ilham dulu kan, tapi salah Terjebak ya. gitu. Sebenarnya Kang Ilham tadi udah mulai ada satu titik cerah ya Kang Ilham ya. Waktu bisa menjawab nomor 10. Ya, Benar-benar. tapi Kang Ilham kecolongan tuh di nomor 5 ya kalau nggak salah. 5. Iya, 5 Berapa? kecolongan. 5 ya, 5. 5 yang milihnya Kang Ilham kan? Iya, jadi gitu. Jadi mungkin Kang Ilham di pertandingan kali ini bisa dibilang kurang mujur dan mungkin bisa dibilang kalah strategi juga kali ya. Atau mungkin pengetahuannya perlu ditambah berarti sepak bola Indonesia. Kurang mujur mungkin toh. Kurang mujur mungkin ya Kang Ilham. Iya. Tapi mungkin gimana Kang Ilham? Kang Uheb kena gampang-gampang. Enak. Oh, Kang Ilham kurang Nah, gampang-gampang. itu berarti Aduh, nggak mujur terus saya telat dapatnya ini. yang Kang Ilham. saya dapat hokinya gitu. Dapat hokinya benar. Mungkin tadi yang bisa ditebak Kang Ilham yang tahu dari pertanyaan Kang Uheb yang mana aja nih Kang Ilham? Logo barusan. Terus yang logo Arema ya, logo Arema yang ada ke kanan. Oke, terus Yang ini. Si Rian sama si ini, si Bejo. Oh, iya benar. Oh iya benar itu pertanyaannya bonek banget sih itu pasti Hatam ya. Pemain favorit itu si Jagung. Terus yang mana lagi? Iya. Terus mana lagi tadi lupa. Oke. Tapi yang jelas kalau misalkan tadi pertanyaannya muncul di Kang Ilham sih bisa kejawab kali ya sama Kang Ilham gitu. Mana? Tapi ya sejauh ini overall sih. Gimana Kang Ilham? Suaranya putus-putus nih. Yang Bejo sama Rahmat Irianto, aman. Aman sekarang? Aman gimana Kang Ilham tadi lagi ngomong? Enggak, udah
Ya emang Ya. hoki aja sih tadi Oke, dapat pertanyaannya oke. yang bisa dijawab. Oke, tapi yang sejauh ini sih overall terima kasih banyak nih ya buat dua Ya, partisipan dari Knockout Fase Knockout hari ini. Kang Ilham, terima kasih sudah bermain dengan sportif ya, ikutin instruksi dari saya dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang menurut saya sih rada lumayan susah sih ya. Tadi nomor 10 juga itu rada lumayan susah kalau menurut saya sendiri sih ya, tapi ternyata Kang Ilham bisa jawab. Jadi well done lah permainan pada hari ini gitu ya. Tapi kalau misalkan boleh kasih kisi-kisi nih atau kasih pesan-pesan buat penantang-penantang yang lain yang bakal bertanding setelah ini, apa nih Kang Ilham? Atau ada temennya sendiri kan yang ikutan juga tuh? ada. Siapa? Ini si Asmi. Si Azmi. Ada pesan-pesan mungkin buat dia? Eh, ini sih lebih teliti kayak hal-hal kecil kayak jersey tadi, kayak Karena terjebak masuk lubang itu ya? padahal jersey sering kita lihat kan. Benar-benar. Iya, benar-benar. Tadi kebagian apa sih yang jersey itu? Ini sponsor. Oh, Iya yang sponsor. Sponsor ya, yang ternyata Telkom ya. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi pesan buat peserta-peserta yang lainnya? Aman sih Kang, itu aja. Yang lainnya mah general. Iya benar-benar. Ya, lainnya lebih general. Oke. Oke. Tapi gimana overall mengenai quiz ini, Kang Ilham? Mantap sih Kang, bisa kenal-kenal kayak Kang Luffy, Kang Uheb. Oke, benar-benar ya. Jadi kenal ya. Yang jauh asal dari Surabaya, akhirnya kenal sama saya gitu ya, dari Bandung. Ada kenal Kang Uheb yang ternyata asisten coachnya Tata Jongan juga gitu ya. Tapi Kang Ilham sendiri kan ikutan Tata Jongan juga ya. Dari Jawa Barat bisa tahu Arema, Persebaya, keren. Oh iya benar sih. Benar, saya juga salut nih kalau misalkan Kang Uheb ini berarti hatam juga nih ya dunia persepak bolaan daerah-daerah Jatim ya. Arema Hoki sama aja, hoki. Persebaya gitu ya. Oke, benar. Oke, tapi good job lah ya buat dua peserta kali ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kali ini kita menghabiskan waktu hampir sejam ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tek-tek bawah kali ini. Tapi pertanyaannya gimana? Susah? Gampang atau menengah nih Kang Ilham? Unpredictable sih. Unpredictable. Oke, itu memang yang saya Benar-benar. pikirkan ya. Itu tadi gimana ada pertanyaan skor jersey coba 2-3 lah. Yang mana? Sorry. Jebak. Yang jersey. Yang mana? Jersey. Oh, yang jersey. Oh, rata-rata ini yang paling berkesan kayaknya yang jersey ya. Iya bener. Soalnya nggak akan nyangka tuh tiba-tiba jersey tahun berapa, sponsornya apa gitu kan nggak tahu. Ya memang itu bakal susah banget ya kecuali memang tim kebanggaan kita sendiri. Ya, makanya kenapa kita benar-benar menguji wawasan pengetahuan sepak bola Indonesia kita. Oke, jadi kita mungkin ini adalah sesi terakhir saya ya buat di tek-tek ball match pertama kali ini. Terima kasih Kang Ilham sudah bergabung kali ini dan ikut bersaing ya. Saya acungin jempol buat pengetahuan Kang Ilham juga dan selamat bertanding kembali Kang Uheb Andika Fajariadi ya karena udah bisa masuk ke fase semifinal yang nanti bakal bertarung sama pemenang pertandingan berikutnya ya. Jadi nanti selamat bertanding Kang Ilham, boleh mendukung Kang Uheb gitu ya atau boleh mendukung Kang Azmi juga yang nanti bakal bertanding ya tim peserta satu perjuangan dari seleksinya juga ya gitu ya. Oke, jadi di sesi terakhir ini mungkin saya ucapkan terima kasih dan buat semua yang nanti bakal nonton video kali ini silakan dukung peserta yang ada di turnamen tek-tek bola ini, boleh lewat polling di Instagram gitu ya, boleh ngedukung sampai follow Instagramnya Kang Uheb ini Instagramnya apa Kang Uheb? Boleh disebut mungkin? Instagramnya @fajaryadika. Fajaryadika. Oke, silakan boleh di follow. Terus Kang Ilham Narenda, Instagramnya apa? Sama aja Ilham Narenda DA belakangnya. Ilham Narenda DA ya bukan Dra. Ntar saya follow. Oke, nanti bakal dipoto juga siap. Dan boleh follow juga Instagram saya berarti ya Lutfym, LUTHFYM ya. Kita berbagi sosial media, kita bersilaturahmi di media sosial gitu ya. Kita dengan kondisi Covid kayak gini juga kita kan harus tetap produktif ya, kita tetap kreatif. Dengan ada acaranya Tek-Tek Boy ini kita harap sih
dari yang biasanya kita bisa fun football, kita bisa tetap berolahraga pikiran sekarang nih. Olahraga otak. Olahraga otak. Seputar wawasan juga sih. Jadi pinginnya kita sama-sama menambah wawasan baru, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu berarti jadi berguna ilmunya gitu. Ya. Oke, jadi nanti yang buat teman-teman yang nonton video ini bisa follow tadi teman-teman kita Instagramnya, boleh ngedukung juga di Instagramnya masing-masing. Boleh komen juga nanti, kita ini bakal upload di YouTube dan di Instagram juga, di IGTV, jadi nanti silakan boleh ajak teman-temannya buat nonton juga gitu ya, buat komen juga, siapa tahu pingin ikut serta nanti di acara Tek-Tek Ball selanjutnya, silakan komen semenarik mungkin, jangan lupa di like dan subscribe juga akun-akun kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya buat Kang Ilham sama Kang Uheb buat waktunya. Saya harap sih Kang Ilham tetap ikutin acara Tek-Tek Ball ini, mungkin sampai final, mungkin nanti penasaran siapakah pemenangnya yang bakal ikut mendapatkan hadiah ya. Jadi Tek-Tek Ball ini kita ada satu hadiah atau ada beberapa hadiah yang puncak yang bakal kita berikan yang disponsori oleh beberapa ini, kalau bisa dilihat, wah di bawahnya nih, sebenarnya di bawah ini, kalau nggak bisa ya nggak ke bawah ya. Jadi ada 3 sponsor kita, ada Kersa Goods, itu adalah dompet, lalu ada Al and Peel. Al and Peel itu adalah produk makanan restoran yang ada di Kota Bandung. Nanti kalau misalkan Kang Ilham, Kang Uheb main di Kota Bandung, boleh ke sana. Dia ada di Jalan Cendana ya, dekat sama tempat-tempat kafe yang lainnya gitu. Nanti bisa follow juga akun Instagramnya di Alpil Sport Cafe gitu ya. Kersanya itu adalah di kersa.goods juga. Lalu dan satu lagi adalah sponsornya adalah Aften gitu. Nanti kita bakal berbagi sponsor juga. Dan buat Kang Ilham jangan bersedih hati karena tetap bakal mendapatkan voucher belanja diskon 15% untuk Kersa Goods. Jadi Kersa Goods ini memberikan buat Kang Ilham ya. Oke, Kang Ilham, terima kasih ya sekali lagi. Ya, Kang Ilham, makasih Kang Ilham. Oke, saya tutup ya acara ini. Main, ditunggu di Bandung lah. Ditunggu di Bandung, benar, kita fun football bareng ya, kita semoga beres lah ya COVID ini ya, dan kita bisa kumpul kembali. Ya, oke, terima kasih saya ucapkan sekali lagi, dan saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dan sikat murun. Terima kasih ya. Yo.